Hari itu langit Jakarta terlihat mendung, seakan ikut merasakan apa yang kurasakan di dalam hati. Namaku Arista, seorang perempuan berusia 35 tahun, yang selama ini dikenal orang hanya sebagai ibu rumah tangga. Setidaknya begitulah yang orang-orang lihat, termasuk suamiku sendiri, Rangga. Mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa aku sebenarnya. Sejak menikah, aku memang memilih untuk hidup sederhana. Aku tidak pernah menceritakan siapa diriku yang sesungguhnya. Aku tidak pernah menunjukkan kekayaanku, pendidikanku, ataupun kedudukanku di dunia bisnis. Aku memilih untuk menjalani kehidupan yang terlihat biasa saja, mengurus rumah, memasak, mendampingi suami, dan terlihat pasrah dengan keadaan. Rangga sendiri sering mengatakan kalau aku beruntung memilikinya, karena menurutnya aku bukan siapa-siapa, dan tanpa dirinya mungkin aku tak akan bisa bertahan hidup. Aku hanya tersenyum mendengar kalimat seperti itu. Kadang hatiku perih, tapi aku biarkan. Aku tahu benar siapa aku, dan aku tahu kapan waktunya semua kebenaran akan terbuka. Rangga adalah lelaki ambisius. Di awal pernikahan kami, ia terlihat begitu mencintaiku. Namun, seiring berjalannya waktu, aku bisa melihat jelas bahwa cintanya perlahan memudar, tergantikan dengan rasa kagum berlebihan pada harta, jabatan, dan perempuan muda yang sering mengitarinya. Aku bukan buta, aku tahu ia selingkuh. Aku tahu ia sering pulang larut malam, membawa aroma parfum perempuan lain di bajunya. Aku tahu ada pesan-pesan manja masuk ke ponselnya. Aku juga tahu ia sering menghabiskan uang untuk menghidupi perempuan simpanannya. Namun aku diam. Ya, aku diam bukan berarti aku lemah. Aku diam karena aku sedang menunggu saat yang tepat. Hari itu aku duduk di ruang makan, menyiapkan sarapan untuk Rangga. Seperti biasa, ia keluar dari kamar dengan pakaian rapih, wajah penuh percaya diri, seakan-akan ia lelaki paling sukses di dunia. Sayang, katanya dengan nada congkak, kau tahu tidak? Aku sebentar lagi akan dapat jabatan baru di kantorku. Direktur cabang. Bayangkan betapa hebatnya aku. Kau harus bersyukur punya suami seperti aku. Aku hanya tersenyum tipis sambil menuangkan teh hangat ke gelasnya. Selamat ya, Mas, jawabku pelan. Namun dalam hati, aku ingin tertawa. Jabatan direktur cabang yang ia sombongkan itu sebenarnya hanyalah formalitas. Aku tahu persis siapa yang memberi persetujuan kenaikan jabatan itu. Orang itu adalah aku. Ya, aku adalah salah satu pemegang saham terbesar sekaligus komisaris utama di perusahaan yang sama tempat Rangga bekerja. Sejak awal aku memang sengaja menempatkannya di sana tanpa sepengetahuannya. Aku ingin melihat sejauh mana kesetiaannya, sejauh mana ambisinya akan membutakannya. Dan benar saja, Rangga perlahan terperangkap dalam ambisinya. Ia berubah menjadi lelaki yang sombong, kasar, dan tak pernah menghargai istrinya. Ah, kau tidak akan mengerti, katanya lagi sambil menyeruput tehnya. Aku ini lelaki karir. Kau? Hanya ibu rumah tangga. Tidak pernah bekerja, tidak pernah menghasilkan apa-apa. Kalau bukan karena aku, mungkin kau sudah jadi perempuan kampungan di desa. Kata-katanya menusuk seperti pisau. Tapi aku masih tersenyum. Aku sudah terbiasa dengan ejekan semacam itu. Aku tahu waktunya akan tiba, saat mulut congkaknya akan terdiam sendiri. Beberapa bulan kemudian, aku mendengar kabar kalau Rangga telah menikahi selingkuhannya, seorang perempuan bernama Maya. Mereka menikah diam-diam, lalu dengan bangga mengumumkan hubungan mereka di media sosial. Maya sering memamerkan foto-foto kemewahan, tas bermerek, mobil baru, liburan ke luar negeri. Semua itu berasal dari uang Rangga, yang sebenarnya berasal dari perusahaan milikku. Lucunya, Maya juga sering menyinggung soal aku. Ia menyebutku, mantan istri kampungan, ibu rumah tangga tak berpendidikan, dan perempuan tidak berguna. Aku membaca semua hinaannya dengan tenang. Aku tahu Maya sebenarnya hanya seorang mantan sekretaris di sebuah perusahaan kecil, yang kemudian jatuh cinta pada ambisi Rangga. Ia suka kemewahan, ia haus pengakuan, dan ia pikir dengan menikahi Rangga ia akan menjadi ratu. Arista? Ah, dia hanya perempuan biasa. Tidak ada apa-apanya dibanding aku. Rangga pantas dapat yang lebih baik dari dia.
Itulah yang pernah aku dengar langsung dari mulut Maya ketika tanpa sengaja aku bertemu dengannya di sebuah restoran. Saat itu aku hanya tersenyum. Aku tidak marah, tidak tersinggung. Aku justru semakin yakin bahwa aku harus menunggu saat yang tepat untuk membalas semuanya. Waktu berjalan cepat. Rangga benar-benar mendapat jabatan baru sebagai direktur cabang. Ia dan Maya pun semakin congkak. Mereka sering menghadiri acara kantor bersama, bergandengan tangan, memperlihatkan kemesraan mereka di depan semua orang. Namun ada satu hal yang mereka tidak tahu, aku adalah atasan mereka. Aku memang jarang muncul di kantor cabang. Aku lebih banyak mengurus bisnis di kantor pusat, memimpin rapat besar, mengurus investasi, dan mengendalikan arah perusahaan. Namun aku selalu tahu apa yang terjadi di semua cabang. Termasuk apa yang Rangga lakukan. Suatu hari, aku memutuskan untuk datang langsung ke kantor cabang tempat Rangga dan Maya bekerja. Aku ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana mereka berlagak. Begitu aku masuk ke gedung kantor itu, semua pegawai menyapaku dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Arista," kata mereka sambil menunduk. Aku hanya tersenyum ramah, menyuruh mereka kembali bekerja. Beberapa pegawai menatapku dengan tatapan aneh, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tapi aku tahu apa maksudnya. Mereka ingin memperingatkanku bahwa di ruangan itu ada dua orang yang sangat suka merendahkanku, Rangga dan Maya. Aku melangkah masuk ke aula besar, di mana sedang diadakan pertemuan rutin cabang. Di sana, di depan puluhan karyawan, aku melihat Rangga berdiri di podium dengan penuh kebanggaan. Maya duduk di kursi depan, mengenakan gaun mewah dan tas bermerek, tersenyum angkuh pada semua orang. "Teman-teman," kata Rangga dengan suara lantang, "mulai hari ini aku resmi menjabat sebagai direktur cabang. Aku akan memimpin kalian menuju kesuksesan. Dan tentu saja, ini semua berkat dukungan istriku yang cantik, Maya." Semua orang bertepuk tangan. Rangga tersenyum puas, Maya pun berdiri dan melambaikan tangan seperti seorang selebriti. Aku duduk di kursi belakang, mengamati mereka dengan tatapan tenang. Di dalam hati, aku ingin tertawa. Mereka begitu bangga dengan sesuatu yang sebenarnya bisa aku hancurkan dalam sekejap. Rangga melanjutkan pidatonya. "Aku bersyukur bisa mencapai titik ini. Tidak semua orang bisa sehebat aku. Ada yang hanya bisa jadi ibu rumah tangga tanpa masa depan. Tapi aku berbeda. Aku berhasil." Kata-katanya jelas ditujukan padaku. Beberapa karyawan menunduk, tidak berani menatap ke arahku. Mereka tahu siapa aku. Mereka tahu bahwa ucapan Rangga itu adalah tamparan yang akan berbalik menyakitinya suatu saat nanti. Aku menarik napas panjang, lalu tersenyum. Inilah awalnya. Inilah saat yang aku tunggu. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan dan kesombongan mereka terus berlangsung. Aku akan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Dan ketika saat itu tiba, Rangga dan Maya akan menyesal seumur hidup mereka. Hari itu suasana kantor cabang terlihat lebih ramai dari biasanya. Pihak manajemen sedang mengadakan acara penyambutan untuk direktur cabang yang baru. Semua karyawan berkumpul di aula besar, memakai pakaian formal, menunggu dengan penuh antusias meski di wajah sebagian dari mereka tampak canggung. Aku hadir di sana, duduk di deretan kursi belakang. Seperti biasa, aku datang tanpa banyak pengumuman, tanpa menonjolkan siapa diriku. Aku mengenakan setelan sederhana, tidak ada perhiasan mewah, tidak ada kesan glamor. Di mata orang awam, aku tampak seperti seorang tamu biasa, bahkan mungkin seperti ibu rumah tangga yang tersesat ke ruang megah ini. Namun karyawan-karyawan lama yang tahu siapa aku, menyambutku dengan penuh hormat. Mereka menunduk ketika aku lewat, menyapa dengan nada penuh respek. Aku hanya mengangguk singkat, meminta mereka tidak membuat keributan. Hari itu, semua orang tahu acara utama adalah pidato dari Rangga, suamiku yang kini sudah menikah dengan Maya. Tiba-tiba terdengar suara MC memanggil nama mereka. "Mari kita sambut direktur cabang kita yang baru, Bapak Rangga Wirawan, beserta istrinya, Ibu Maya Pratiwi." Tepuk tangan membahana. Semua mata tertuju pada panggung. Dari arah pintu masuk, Rangga muncul dengan jas hitam mengkilap, dasi merah menyala, dan wajah penuh percaya diri. Di sampingnya berjalan Maya, dengan gaun biru mewah yang jelas-jelas bermerek luar negeri. Rambutnya ditata anggun, bibirnya merah menyala,
dan di lengannya tergantung tas mahal yang nilainya bisa membeli satu rumah sederhana. Mereka berdua berjalan bak pasangan selebriti yang sedang melenggang di karpet merah. Maya tersenyum ke kiri dan kanan, seolah sedang dipotret paparazzi. Rangga menepuk-nepuk dada dengan bangga, menerima tepuk tangan karyawan seolah-olah itu adalah penghormatan mutlak untuknya. Aku menyaksikan semua itu dari kursi belakang. Bibirku tersenyum tipis. Selamat pagi, semuanya, suara Rangga lantang, menggema di ruangan. Hari ini adalah hari bersejarah bagi perusahaan kita, khususnya cabang ini, karena aku resmi menjabat sebagai direktur cabang. Sebuah jabatan yang tentu tidak mudah didapat, tapi dengan kerja keras, kecerdasan, dan dukungan istri tercinta, aku berhasil mencapainya. Maya langsung berdiri dari kursinya, melambaikan tangan, membuat semua karyawan terpaksa bertepuk tangan lagi. Terima kasih, Maya berkata dengan suara manis namun penuh kesombongan. Saya merasa bangga bisa berdiri di sini mendampingi suami saya. Kalian semua harus tahu, tidak mudah menjadi pasangan seorang pria hebat seperti Rangga. Tapi lihatlah, berkat kegigihannya, sekarang dia berada di puncak. Aku bisa melihat jelas bagaimana beberapa karyawan saling melirik, berusaha menahan tawa atau mungkin rasa jengkel. Mereka tahu cerita sebenarnya, bahwa jabatan Rangga bukan sepenuhnya hasil kerja keras, melainkan ada andil besar dariku yang diam-diam mengatur persetujuan dewan direksi. Namun tak seorang pun berani membantah di depan umum. Rangga kembali melanjutkan pidatonya. Aku tahu banyak dari kalian bercita-cita naik jabatan. Tapi kalian harus mengerti, tidak semua orang punya kapasitas seperti aku. Kalian harus belajar lebih keras kalau ingin setidaknya mendekati levelku. Dan tentu saja, punya pasangan seperti Maya adalah bonus luar biasa. Ia selalu mendorongku untuk jadi lebih baik. Maya menambahkan dengan nada sinis, ya, betul. Tidak semua orang beruntung. Ada yang hanya bisa jadi ibu rumah tangga, duduk di rumah, tidak pernah bekerja, tidak pernah tahu rasanya memimpin. Padahal dunia ini milik mereka yang berani, yang cerdas, yang mau tampil. Kalau hanya sembunyi di balik dinding rumah, ya, hidupnya akan begitu-begitu saja. Kasihan sekali, bukan? Beberapa pasang mata langsung melirik ke arahku. Aku tahu jelas siapa yang mereka maksud. Kata-kata itu sengaja ditujukan untukku. Rangga menatap Maya dengan penuh cinta, lalu berkata, benar sekali, sayang. Karena itu aku bersyukur telah menemukanmu. Kau berbeda dari yang dulu. Kau tahu bagaimana mendukung suami, bagaimana membuatku terlihat lebih hebat. Aku merasa hidupku lengkap sekarang. Tepuk tangan kembali terdengar, meski kali ini lebih terdengar hambar. Aku hanya duduk diam, tersenyum tenang. Aku sama sekali tidak merasa sakit hati. Justru semakin jelas terlihat betapa congkaknya mereka berdua, semakin besar keinginanku untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya sedang mereka hina. Acara dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Beberapa karyawan mengajukan pertanyaan, dan Rangga menjawab dengan nada meremehkan, seakan-akan hanya dirinya yang paling pintar di ruangan itu. Apa strategi Bapak untuk membawa cabang ini lebih maju? Tanya seorang staf muda. Rangga tersenyum sinis. Strategi? Itu urusan levelku. Kalian cukup bekerja sesuai arahan. Jangan bermimpi terlalu tinggi kalau kalian tidak punya kapasitas. Beberapa orang terdiam. Maya tertawa kecil, menambahkan, iya, betul, tidak semua orang ditakdirkan jadi pemimpin. Ada yang memang hanya ditakdirkan jadi bawahan selamanya. Jadi jalani saja tugas kalian dengan baik, jangan iri dengan mereka yang bisa berdiri di panggung seperti kami. Aku bisa merasakan aura tidak nyaman menyelimuti ruangan. Banyak karyawan yang sebenarnya muak dengan kesombongan mereka, tapi tak berani melawan. Hingga akhirnya, MC acara dengan sopan berkata, terima kasih, Bapak Rangga dan Ibu Maya, atas sambutan serta arahannya. Sebelum acara ditutup, kami persilakan Ibu Komisaris untuk memberikan sepatah dua patah kata. Seketika ruangan menjadi hening. Semua orang tahu siapa yang dimaksud. Maya menoleh bingung, Rangga mengernyit. Mereka jelas tidak tahu bahwa aku adalah komisaris utama sekaligus pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Aku berdiri perlahan, melangkah maju ke arah panggung.
Suara hak sepatuku terdengar jelas di lantai aula yang sepi. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Rangga dan Maya yang mulai dipenuhi rasa tidak percaya. Apa maksudnya? Maya berbisik panik pada Rangga. Aku juga tidak tahu. Rangga menjawab dengan suara tertahan, wajahnya memucat. Aku naik ke panggung, berdiri tepat di samping mereka. Mikrofon kuserahkan padaku, dan aku tersenyum ke arah seluruh karyawan. Selamat pagi, semuanya, ucapku dengan suara tegas namun ramah. Perkenalkan, aku Arista, komisaris utama dan pemegang saham terbesar di perusahaan ini. Aku datang hari ini untuk melihat langsung bagaimana cabang ini berkembang. Tepuk tangan keras terdengar dari seluruh ruangan. Semua karyawan yang sejak tadi menahan diri akhirnya bisa bernapas lega. Mereka tahu, kebenaran akhirnya terungkap. Wajah Rangga dan Maya seketika pucat pasi. Rangga mencoba menyembunyikan keterkejutannya dengan tersenyum kaku, sementara Maya hanya bisa ternganga, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku melirik mereka berdua, lalu melanjutkan. Aku tadi sudah mendengar pidato Pak Rangga dan Bu Maya. Bagus sekali semangatnya. Tapi ingatlah, jabatan bukan untuk dipamerkan. Jabatan adalah amanah, tanggung jawab. Bukan untuk merendahkan orang lain, apalagi menghinakan mereka yang dianggap lemah. Ruangan seketika bergemuruh dengan tepuk tangan. Beberapa karyawan bahkan berdiri, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Rangga semakin panik, mencoba berkata, "Sayang, maksud saya, Bu Komisaris, tentu saya tidak bermaksud begitu." Aku hanya menatapnya dingin. Senyumku tipis, namun cukup untuk membuatnya terdiam. Dalam hati aku berkata, inilah awal dari kejatuhanmu, Rangga. Dan kau, Maya, sebentar lagi akan tahu rasanya ditelan rasa malu. Itulah hari ketika topeng mereka mulai terlepas. Hari ketika seluruh kantor tahu siapa sebenarnya yang berkuasa. Hari ketika kesombongan mereka berdua mulai runtuh, meski mereka belum menyadarinya sepenuhnya. Aku tahu, ini baru permulaan. Balasan sesungguhnya masih menunggu. Aku berdiri di atas panggung, tepat di samping Rangga dan Maya. Wajah keduanya terlihat tegang, terutama Maya yang jelas tidak siap dengan kenyataan bahwa aku, mantan istri kampungan, yang sering ia hina, ternyata adalah komisaris utama perusahaan tempat mereka bekerja. Mata para karyawan terpaku padaku. Mereka yang selama ini menahan diri untuk tidak ikut muak dengan kesombongan Rangga dan Maya kini seolah menemukan secercah harapan. Aku bisa merasakan aura ruangan yang berubah drastis, dari semula penuh rasa tidak nyaman menjadi penuh semangat. Aku menatap seluruh karyawan dengan senyum tenang. Terima kasih sudah menerima kehadiranku dengan baik. Aku memang jarang hadir di acara cabang karena tugasku lebih banyak di kantor pusat. Tapi hari ini, aku sengaja datang untuk melihat bagaimana perkembangan cabang ini setelah kepemimpinan baru diangkat. Mataku beralih menatap Rangga, yang mulai gelisah, lalu beralih ke Maya, yang berusaha tetap tegak namun tatapannya kosong. Dan jujur, lanjutku, aku cukup terkejut dengan sambutan yang tadi aku dengar. Suasana ruangan kembali hening. Semua menunggu kata-kataku berikutnya. Aku mendengar bagaimana jabatan dipamerkan, ucapku perlahan tapi tegas. Aku mendengar bagaimana ada perbandingan yang merendahkan seorang ibu rumah tangga. Seolah-olah menjadi ibu rumah tangga adalah sesuatu yang hina. Padahal tanpa ibu rumah tangga, mungkin banyak dari kita tidak akan sampai pada posisi kita sekarang. Tidak ada yang lebih mulia daripada seseorang yang setia menjaga keluarga. Tepuk tangan bergema dari kursi karyawan. Beberapa di antara mereka bahkan bersorak kecil, lega mendengar kata-kata itu. Aku lalu menambahkan dengan nada lebih tajam, apalagi ketika hinaan itu dilontarkan tanpa sadar, di depan seseorang yang justru punya kuasa untuk menentukan arah masa depan kalian. Rangga tersentak. Wajahnya memerah, ia langsung membungkuk canggung ke arahku. Saya mohon maaf, Bu. Tentu saja saya tidak bermaksud begitu. Itu hanya salah ucap, hanya semangat pidato. Aku menatapnya tajam. Semangat pidato? Atau memang itu isi hatimu sebenarnya, Rangga? Maya buru-buru menyela, suaranya agak gemetar. Bu Arista, kami benar-benar tidak tahu kalau Ibu adalah komisaris utama. Kalau kami tahu, tentu kami tidak akan, maksud saya,
Tentu kami akan bicara lebih hati-hati. Aku tersenyum dingin. Oh, jadi kalian hanya akan bicara hati-hati kalau kalian tahu siapa lawan bicara kalian? Bukan karena kalian memang punya rasa hormat? Menarik sekali. Maya langsung terdiam. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata yang keluar. Aku melanjutkan pidatoku, kali ini lebih luas, bukan hanya untuk mereka. Saudara-saudara, jabatan dalam perusahaan ini bukanlah hadiah. Jabatan adalah amanah. Kalian semua bekerja keras, dan aku menghargai itu. Aku ingin semua karyawan tahu, di perusahaan ini tidak boleh ada kesombongan. Tidak boleh ada yang merendahkan orang lain. Siapapun kalian, apapun posisi kalian, semua memiliki nilai yang sama pentingnya. Karyawan berdiri serentak, bertepuk tangan dengan penuh semangat. Ruangan bergemuruh. Sementara itu, Rangga dan Maya berdiri kaku di sampingku. Wajah mereka benar-benar kehilangan wibawa. Semua orang menatap mereka, bukan dengan kagum seperti yang mereka harapkan, melainkan dengan tatapan penuh ejekan terselubung. Aku menoleh ke arah Rangga. Oh ya, Rangga, kau masih ingat ucapanmu di rumah dulu? Wajahnya langsung panik. Ucapan yang mana, Bu? Kau pernah berkata kalau aku hanyalah ibu rumah tangga tak berguna. Kau lupa? Tanyaku dengan suara rendah tapi menusuk. Rangga tercekat. Maya mencoba menolong dengan menepuk tangannya, namun tatapan tajamku membuatnya ikut membeku. Aku tidak pernah lupa ucapan orang, kataku pelan. Apalagi ucapan yang keluar dari orang yang seharusnya pernah menghormatiku sebagai istri. Desahan kecil terdengar dari karyawan yang mendengarkan. Semua jelas tahu bahwa hubunganku dengan Rangga lebih dari sekadar urusan pekerjaan. Rahasia rumah tangga kami yang selama ini kusembunyikan kini perlahan terkuak di depan umum. Aku melangkah mundur sedikit, memberikan ruang pada Rangga dan Maya. Silakan lanjutkan, Pak Direktur. Tadi Bapak sangat bersemangat memberi motivasi. Atau, sudah tidak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan? Rangga menelan ludah. Ia menatap wajah-wajah karyawan yang menunggu, lalu menoleh ke arah Maya yang terlihat bingung. Akhirnya ia mencoba bicara, meski suaranya bergetar. Tentu saja saya tetap bersemangat. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa saya akan berusaha lebih baik lagi ke depannya. Jawaban itu terdengar lemah, nyaris memalukan jika dibandingkan dengan kesombongan yang ia tunjukkan sebelumnya. Maya mencoba menutupinya dengan berkata, kami mohon dukungan semua karyawan, agar jabatan baru ini bisa dijalani dengan baik. Tapi aku bisa melihat jelas, aura superioritas mereka sudah runtuh. Acara segera ditutup. Karyawan satu persatu meninggalkan aula, tapi bukan tanpa meninggalkan bisikan-bisikan kecil. Akhirnya mereka kena batunya. Pantas saja dari tadi sombong, ternyata mantan istrinya komisaris. Ya Tuhan, malunya nggak ketolong. Bisikan itu cukup keras untuk terdengar oleh Rangga dan Maya. Wajah mereka semakin merah, bahkan Maya sempat menunduk sepanjang jalan keluar aula. Sementara aku melangkah keluar dengan tenang, beberapa manajer menghampiriku, menyalami dengan penuh hormat. Terima kasih sudah datang, Bu. Kehadiran Ibu memberi semangat baru bagi kami. Aku hanya tersenyum, sambil berkata, kalian semua yang bekerja keras. Aku hanya memastikan perusahaan ini berjalan sesuai prinsip. Namun di dalam hatiku, aku tahu bahwa ini baru permulaan. Hari ini hanyalah hari di mana tabir terbuka. Hari ketika Rangga dan Maya akhirnya tahu siapa aku sebenarnya. Kejutan berikutnya akan lebih menyakitkan lagi. Setelah acara, aku kembali ke ruanganku di lantai atas. Ruangan itu sudah lama kusiapkan, meski jarang kupakai. Interiornya elegan namun tidak berlebihan. Aku duduk di kursi direktur, menatap keluar jendela yang memperlihatkan pemandangan kota. Tak lama kemudian, pintu diketuk. Seorang sekretaris masuk, lalu berkata dengan sopan, Bu, Pak Rangga dan Bu Maya ingin bertemu. Apa Ibu bersedia? Aku tersenyum tipis. Biarkan mereka masuk. Tak lama, pintu terbuka. Rangga dan Maya masuk dengan wajah penuh rasa canggung. Kesombongan yang tadi mereka bawa di panggung kini hilang sama sekali. Silakan duduk, kataku dingin. Mereka duduk dengan gelisah. Rangga mencoba membuka percakapan. Bu Arista, maafkan saya.
Tadi itu benar-benar tidak terduga. Saya tidak tahu kalau ternyata ibu adalah komisaris utama. Aku menatapnya lurus. Dan kalau kau tahu, apa yang akan berbeda, Rangga? Kau akan pura-pura sopan? Kau akan berhati-hati dalam ucapanmu? Lalu ketika aku tidak ada, kau akan kembali meremehkan orang lain. Rangga terdiam. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Maya mencoba menambahkan, kami benar-benar tidak ada niat untuk menyinggung ibu. Kami hanya terlalu bersemangat. Aku tertawa kecil, tapi tawaku terdengar dingin. Kalian terlalu bersemangat menghina orang lain, maksudmu? Keduanya tertunduk. Aku berdiri, berjalan mendekat ke arah mereka. Dengarkan baik-baik. Aku bukan hanya komisaris utama. Aku juga pemilik saham terbesar di perusahaan ini. Artinya, aku bisa mengangkat seseorang ke jabatan tinggi, dan aku juga bisa menjatuhkan mereka kapan saja aku mau. Kedua wajah itu langsung memucat. Maya bahkan hampir terisak, sementara Rangga berusaha keras menyembunyikan ketakutannya. Aku akan memberimu kesempatan, Rangga, ucapku tajam. Tunjukkan kalau kau benar-benar pantas menduduki jabatan itu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau aku mencabutnya kembali. Dan kau, Maya, belajarlah menjaga ucapanmu. Dunia ini tidak berputar di sekitarmu. Mereka mengangguk cepat, tidak berani menatap mataku. Aku melanjutkan dengan suara rendah namun jelas, kalian kira aku akan diam selamanya? Tidak. Ini baru permulaan. Maya menggenggam tangan Rangga erat-erat, jelas ketakutan. Rangga hanya bisa menunduk, wajahnya penuh keringat dingin. Aku kembali duduk di kursiku, mengibaskan tangan dengan ringan. Kalian boleh pergi. Mereka berdiri dengan tergesa, lalu keluar dari ruanganku. Dari balik kaca, aku melihat mereka berjalan di lorong kantor dengan langkah terhuyung. Semua karyawan yang melihat hanya bisa menahan senyum, tahu bahwa pasangan sombong itu baru saja dipermalukan habis-habisan. Hari itu menjadi titik balik. Identitasku sudah sepenuhnya terungkap. Tidak ada lagi yang bisa mereka sembunyikan, tidak ada lagi ejekan yang bisa mereka lontarkan tanpa konsekuensi. Namun aku tahu, rasa malu saja belum cukup. Mereka harus benar-benar merasakan apa artinya hancur. Dan untuk itu, aku sudah menyiapkan langkah berikutnya. Pagi itu, suasana kantor pusat begitu sibuk. Semua manajer cabang dipanggil menghadiri rapat bulanan bersama komisaris utama. Biasanya rapat ini berjalan formal dan penuh angka-angka, tapi kali ini aku sudah menyiapkan sesuatu yang berbeda. Aku duduk di kursi utama ruang rapat besar, dikelilingi deretan direksi dan kepala cabang. Berkas-berkas sudah tertata rapi di mejaku. Wajahku tampak tenang, tapi di balik itu, aku menyimpan bara api yang sudah lama kupendam. Hari ini, aku akan menguji sejauh mana suami dan istri barunya bisa bertahan menghadapi kebenaran. Tak lama, pintu besar terbuka. Rangga masuk dengan jas kebanggaannya, wajah penuh percaya diri. Di belakangnya, Maya berjalan anggun, gaun merah menyala, lengkap dengan perhiasan berkilauan. Mereka tampak seperti pasangan yang akan menghadiri pesta glamor, bukan rapat serius. Aku menatap mereka dari kursi utama, senyum tipis tersungging di bibirku. Silakan duduk, Pak Rangga. Dan Bu Maya, meski Anda bukan bagian dari manajemen, tampaknya Anda sudah terbiasa hadir di ruangan ini. Tidak masalah, duduklah. Nada bicaraku tenang, tapi semua orang di ruangan bisa menangkap sindiran tajam di baliknya. Beberapa direksi saling melirik, berusaha menahan senyum. Maya tampak kaku, tapi ia tetap duduk dengan dagu terangkat tinggi, seakan tak mau kalah. Rapat dimulai. Aku meminta laporan dari masing-masing cabang. Semuanya berjalan lancar hingga tiba giliran cabang yang dipimpin Rangga. Baik, Pak Rangga, kataku sambil membuka map berisi berkas. Tolong jelaskan bagaimana perkembangan cabang Anda dalam 3 bulan terakhir. Rangga berdiri, mengambil mikrofon, lalu mulai berbicara dengan penuh percaya diri. Seperti yang Ibu lihat, cabang kami mengalami peningkatan laba sebesar 12% dibandingkan kuartal sebelumnya. Kami juga berhasil menjalin kerjasama dengan beberapa klien besar. Tentu ini semua berkat kepemimpinan saya yang tegas dan dukungan istri saya, Maya,
yang selalu memberi inspirasi. Tepuk tangan terdengar, tapi terdengar hambar. Kebanyakan hanya formalitas. Aku tersenyum tipis. Menarik. Tapi, ada yang sedikit berbeda dalam catatan yang aku terima. Rangga tertegun. Maksud ibu? Aku menggeser beberapa berkas ke meja tengah agar semua bisa melihat. Menurut audit internal, memang benar ada peningkatan laba. Tapi ada juga pengeluaran yang mencurigakan. Tercatat adanya transfer rutin ke rekening pribadi atas nama Maya Pratiwi. Jumlahnya tidak kecil, puluhan juta per bulan. Bisa dijelaskan? Ruangan seketika hening. Semua mata kini tertuju pada Rangga dan Maya. Wajah Maya langsung pucat. Ia menatap Rangga dengan panik. Sementara Rangga mencoba tersenyum, meski jelas senyum itu kaku. Itu hanya tunjangan keluarga, Bu. Tidak ada yang salah dengan itu. Aku mengangkat alis. Tunjangan keluarga? Seingatku, perusahaan ini tidak memiliki aturan tunjangan untuk istri direktur cabang. Atau mungkin Pak Rangga sendiri yang membuat aturan baru tanpa sepengetahuan Dewan Direksi. Beberapa orang di ruangan menahan tawa kecil. Maya buru-buru bicara, itu hanya hadiah dari suami saya, Bu. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Aku menatapnya dingin. Sayangnya, catatan menunjukkan uang itu diambil langsung dari dana operasional cabang. Jadi jelas ada penyalahgunaan wewenang di sini. Desahan terdengar dari beberapa direksi. Rangga kini benar-benar gelisah. Aku belum selesai. Aku membuka berkas lain. Selain itu, ada juga laporan tentang gaya hidup mewah yang mendadak meningkat. Pembelian mobil baru, perhiasan, liburan ke luar negeri. Semua itu terjadi setelah Anda menjabat direktur cabang, Rangga. Apakah gaji direktur cabang memang cukup untuk semua itu? Rangga tercekat, tak bisa menjawab. Maya menunduk, wajahnya memerah karena malu. Aku melanjutkan dengan suara tegas, aku tidak keberatan seseorang menikmati hasil kerja kerasnya. Tapi aku tidak akan membiarkan perusahaan ini dijadikan ladang untuk memuaskan keserakahan pribadi. Apalagi kalau dilakukan dengan cara yang merugikan. Tepuk tangan bergema dari sebagian direksi. Mereka jelas setuju dengan ucapanku. Rangga akhirnya mencoba bicara. Bu Arista, tolong, beri saya kesempatan menjelaskan. Semua ini hanya salah paham. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, menatapnya dengan tajam. Salah paham? Atau memang kau terlalu nyaman menganggap jabatan ini sebagai milik pribadimu? Suasana ruangan semakin panas. Rangga terdiam, tak bisa membela diri. Maya akhirnya meledak, suaranya meninggi. Kenapa semua orang menyudutkan kami? Apa salahnya kalau suami saya ingin membuat saya bahagia? Bukankah itu wajar? Dia bekerja keras untuk sampai di posisi ini. Aku menoleh ke arahnya dengan tatapan tajam. Bekerja keras? Atau menikam orang dari belakang? Aku tahu betul bagaimana dia sampai di sini, Maya. Jangan lupa, aku yang menandatangani persetujuan kenaikan jabatan itu. Tanpa aku, suamimu tidak akan pernah duduk di kursi direktur. Ruangan bergemuruh. Semua orang menatapku dengan terkejut. Rahasia yang selama ini kutahan akhirnya kuungkapkan di depan umum. Wajah Rangga semakin pucat. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang dari ruangan itu. Maya menatapku dengan tatapan kosong, tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Aku berdiri, berjalan pelan mengelilingi meja rapat. Suaraku tenang, tapi setiap kata terasa menusuk. Rangga, kau mengkhianati aku sebagai istri, lalu kini kau juga mengkhianati perusahaan yang membesarkanmu. Dan kau, Maya, kau ikut menikmati hasil keringat orang lain, sambil dengan bangga merendahkan orang yang pernah menjadi bagian dari hidup suamimu. Kau pikir dunia ini akan terus berpihak pada kalian? Kau salah besar. Aku berhenti tepat di belakang mereka berdua. Hari ini, semua orang di ruangan ini menjadi saksi. Kesombongan kalian akhirnya bertemu dengan kenyataan. Ruangan hening. Hanya terdengar suara napas berat Rangga dan isakan tertahan dari Maya. Aku kembali ke kursiku, lalu berkata lantang, mulai hari ini, aku akan meninjau ulang jabatan direktur cabang. Semua penyalahgunaan wewenang akan diperiksa. Dan bila terbukti bersalah, jabatan itu akan dicabut.
Aku tidak peduli siapa kalian, hukum perusahaan berlaku sama. Tepuk tangan keras terdengar dari seluruh ruangan. Suara itu menggelegar, membuat wajah Rangga dan Maya semakin tenggelam dalam rasa malu. Rapat berakhir dengan keputusan tegas, investigasi internal akan dilakukan segera. Rangga dan Maya keluar dari ruangan dengan langkah gontai, kepala tertunduk. Semua tatapan karyawan tertuju pada mereka, penuh dengan ejekan terselubung. Aku berjalan keluar terakhir, dengan kepala tegak. Aku tahu, hari ini adalah awal dari kejatuhan mereka. Namun aku tidak puas hanya sampai di sini. Aku ingin mereka benar-benar merasakan hancur, bukan hanya kehilangan harga diri, tapi juga kehilangan segalanya yang mereka banggakan. Dan itu akan segera terjadi. Hari itu, kantor pusat dipenuhi bisik-bisik. Setiap meja, setiap sudut koridor, bahkan pantry kecil di lantai 3 menjadi tempat gosip. Semua orang membicarakan hal yang sama. Hasil investigasi terhadap Rangga, direktur cabang yang baru saja dipermalukan di rapat besar. Aku sengaja membiarkan kabar itu menyebar. Bagiku, biarlah setiap orang tahu kebenaran. Biarlah mereka menjadi saksi bagaimana kesombongan dan pengkhianatan dibayar lunas oleh takdir. Seminggu kemudian, investigasi internal selesai. Hasilnya jelas, Rangga terbukti menyalahgunakan dana operasional cabang untuk kepentingan pribadi, bahkan mengalirkannya ke rekening Maya. Tak hanya itu, ditemukan juga manipulasi laporan untuk menutupi pengeluaran besar yang tidak sesuai prosedur. Aku duduk di ruang kerjaku, membaca laporan itu dengan senyum tipis. Semua bukti sudah lengkap. Kini tinggal satu langkah terakhir, menjatuhkan keputusan. Aku menekan tombol intercom. Pak Dimas, tolong umumkan rapat mendadak untuk semua staf siang ini. Pastikan Rangga dan Maya hadir. Baik, Bu, jawab sekretarisku. Aku tahu ini akan jadi pertunjukan besar. Pukul 2 siang, ruang rapat dipenuhi karyawan. Ratusan pasang mata menunggu apa yang akan terjadi. Ketika Rangga dan Maya masuk, suasana seketika berubah. Bisik-bisik terdengar, beberapa bahkan tertawa kecil sambil menutup mulut. Rangga berusaha menjaga wibawanya, meski wajahnya pucat. Maya berjalan dengan langkah cepat, tapi matanya gelisah. Mereka masih berharap semua ini hanya akan berakhir dengan teguran atau mungkin skorsing. Mereka belum tahu apa yang menanti. Aku masuk terakhir, langkahku tenang, penuh wibawa. Begitu aku duduk di kursi pimpinan, ruangan langsung hening. Semua menunggu. Terima kasih sudah hadir dengan cepat, ucapku membuka rapat. Hari ini, kita akan membahas hasil investigasi internal mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang oleh Direktur Cabang Jakarta, Saudara Rangga. Aku menatap langsung ke arah Rangga. Dia menunduk. Dari hasil audit, terbukti adanya transfer dana operasional ke rekening pribadi atas nama Maya Pratiwi, istri Saudara Rangga. Total dana yang disalahgunakan mencapai ratusan juta. Selain itu, ditemukan juga laporan keuangan yang dimanipulasi. Bisik-bisik terdengar semakin keras. Beberapa karyawan menatap Rangga dengan jijik. Maya menunduk dalam-dalam, wajahnya merah padam. Aku melanjutkan, suaraku tegas, perusahaan ini tidak bisa ditoleransi dijadikan ladang untuk memperkaya diri. Oleh karena itu, Dewan Direksi memutuskan untuk mencabut jabatan Direktur Cabang dari Saudara Rangga, berlaku sejak hari ini. Rangga terkejut, wajahnya pucat pasi. Ia hendak berdiri, tapi aku melanjutkan, dan bukan hanya itu. Karena tindakan ini mencoreng nama baik perusahaan, Saudara Rangga dan istrinya akan tetap bekerja di perusahaan ini. Namun bukan lagi sebagai pejabat, melainkan sebagai office boy dan office girl di kantor pusat, dengan tugas membersihkan ruangan dan melayani kebutuhan staf. Kalian berdua akan tetap menerima gaji, tapi sesuai standar staf kebersihan. Ruangan bergemuruh. Beberapa karyawan tertawa terbahak-bahak, yang lain menatap dengan tatapan penuh rasa puas. Wajah Rangga seketika hancur. Ia berdiri, suaranya bergetar. Bu Arista, tidak, tolong, jangan rendahkan saya seperti ini. Saya sudah bekerja bertahun-tahun di perusahaan ini, saya berjasa membesarkan cabang. Tidak pantas saya diperlakukan seperti OB. Aku menatapnya dingin. Justru karena kau tahu betapa sulitnya membesarkan cabang, kau seharusnya menjaga amanah.
Tapi kau memilih menghancurkannya demi keserakahan. Jabatan bukan hakmu, Rangga. Itu kepercayaan. Dan kau telah mengkhianatinya. Maya berdiri, mencoba membela, suaranya penuh emosi. Ini tidak adil. Kau hanya melakukan ini karena dendam pribadi. Semua orang tahu kau mantan istrinya. Aku menoleh padanya dengan tatapan tajam. Kalau ini soal pribadi, sejak dulu aku bisa menghancurkan kalian dengan mudah. Tapi aku tidak melakukan itu. Aku menunggu kalian menunjukkan wajah asli kalian sendiri. Dan hari ini, semua orang melihatnya. Jadi jangan salahkan aku. Salahkan dirimu sendiri yang terlalu sombong. Maya terdiam, bibirnya bergetar, tapi tak bisa berkata apa-apa lagi. Keputusan itu resmi dicatat. Rangga dan Maya tak punya pilihan. Mereka harus menerima. Hari pertama mereka bekerja sebagai OB adalah tontonan yang ditunggu-tunggu semua orang. Rangga, yang dulu duduk gagah di kursi direktur, kini membawa pel berisi air sabun. Maya, yang dulu datang dengan gaun mewah, kini mengenakan seragam kebersihan, mengelap kaca-kaca kantor. Setiap kali mereka lewat, karyawan lain menahan tawa. Ada yang sengaja menjatuhkan kopi di lantai hanya untuk melihat Rangga berjongkok membersihkannya. Ada yang sengaja memanggil Maya dengan keras, "Mbak, tolong bersihkan meja saya." Maya menahan air mata, tapi tetap melakukannya. Rangga, yang dulu selalu bicara dengan nada tinggi, kini hanya bisa menunduk. Aku menonton semuanya dari balik kaca ruanganku. Ada rasa puas yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Mereka pernah merendahkanku, menganggapku hanya ibu rumah tangga biasa. Kini, di depan mata semua orang, mereka merasakan bagaimana rasanya dipermalukan dan dijatuhkan. Suatu sore, setelah hampir sebulan menjalani pekerjaan itu, Rangga memberanikan diri masuk ke ruanganku. Wajahnya kusut, matanya sayu. "Arista, tolong. Aku mohon. Aku tidak sanggup lagi. Turunkan hukumanku. Kembalikan posisiku, atau paling tidak, jangan rendahkan aku begini." Aku menatapnya tanpa belas kasihan. "Kau pikir ini soal hukuman singkat, Rangga? Tidak. Ini adalah pelajaran hidup. Aku ingin kau merasakan apa yang dulu kau buat aku rasakan, rendah, hina, tidak dianggap. Bedanya, aku masih bisa bangkit dengan kerja keras. Sedangkan kau bahkan tidak bisa bertahan sebulan." Rangga menunduk, air matanya jatuh. Tak lama, Maya pun masuk. Ia menangis, suaranya parau. "Bu Arista, aku mohon ampun. Aku salah. Aku terlalu sombong. Aku pikir dengan menikah dengan Rangga, aku bisa punya segalanya. Tapi ternyata semua hancur. Tolong, Bu, jangan buat kami begini." Aku berdiri, menatap mereka berdua. "Kalian mengemis sekarang? Setelah dulu dengan bangga merendahkanku? Setelah menganggapku tak berarti? Kalian pikir aku akan luluh?" Aku berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara dingin, "Aku tidak butuh permintaan maaf kalian. Aku tidak butuh Rangga kembali. Aku hanya butuh melihat kalian belajar arti kesetiaan, arti kerendahan hati, dan arti kehilangan. Itu saja. Selebihnya, biar hidup yang mengajarimu." Mereka terisak di depanku, tapi aku hanya berjalan melewati mereka, meninggalkan ruanganku. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Rangga dan Maya. Kehidupan mereka berubah drastis. Dari yang terbiasa dengan pesta, kini mereka harus bangun pagi, memakai seragam sederhana, dan membersihkan toilet kantor. Dari yang terbiasa dipuji, kini mereka menjadi bahan ejekan. Orang-orang yang dulu mereka rendahkan kini memandang mereka dengan tatapan kasihan bercampur geli. Hidup mereka jatuh sedalam-dalamnya. Dan aku berdiri tegak di atas semua itu. Bukan sekadar karena kekuasaan, tapi karena akhirnya, aku bisa menunjukkan pada dunia bahwa aku bukan perempuan lemah yang bisa diremehkan. Aku cerdas, berkuasa, dan aku mampu membalas setiap pengkhianatan dengan cara yang paling menyakitkan. Kesombongan Rangga dan Maya kini hancur berkeping-keping. Dan aku, Arista, berdiri sebagai saksi sekaligus pengadil. Mereka pikir aku hanya ibu rumah tangga biasa. Hari ini, mereka tahu betapa salahnya mereka. Hari-hari sebagai OB di kantor pusat ternyata jauh lebih berat daripada yang Rangga dan Maya bayangkan.
Mereka pikir hanya soal membersihkan meja dan mengepel lantai. Tapi kenyataan jauh lebih menyakitkan. Setiap detik, mereka menjadi bahan tontonan dan ejekan. Pagi itu, Rangga datang dengan seragam biru lusuh, membawa ember pel yang airnya sudah setengah penuh. Punggungnya yang dulu tegap kini membungkuk. Di tangannya ada bau sabun pel yang menyengat. Setiap langkahnya terasa seperti luka baru. "Pak Direktur," teriak seorang karyawan muda dari meja cubikle. Salah. Maksud saya, Pak Obe, tolong bersihkan sini, ya. Ada sisa kopi." Orang-orang tertawa. Rangga menggertakkan gigi, tapi tak bisa melawan. Ia berjongkok, mengelap noda kopi dengan lap murahan, sementara tawa di sekitarnya semakin keras. Maya, di sisi lain, sedang membersihkan kaca besar di koridor. Tangannya gemetar menahan sakit hati saat mendengar dua staf perempuan bergosip di belakangnya. Kasihannya, dulu pamer tas branded, sekarang pegang lap kotor. Hahaha, iya, dulu suka sombong. Karma tuh cepat banget. Maya menahan air mata. Ia membenci dirinya yang lemah, tapi lebih membenci kenyataan bahwa semua orang kini melihatnya sebagai bahan olok-olok. Di rumah, penderitaan mereka tak kalah menyiksa. Rangga dan Maya dulu tinggal di apartemen mewah, penuh furnitur mahal dan barang branded. Namun begitu skandal mereka terbongkar, pihak apartemen menolak memperpanjang kontrak. Mereka dianggap aib. Kini, mereka menyewa kamar sempit di gang kecil Jakarta. Ruangannya hanya cukup untuk kasur tipis, lemari plastik, dan kipas angin berdebu. Tak ada lagi aroma parfum mahal atau pendingin ruangan. Yang ada hanya bau pengap bercampur lembab. Maya menangis hampir setiap malam. "Aku nggak sanggup, Rangga. Hidup seperti ini menyiksa. Aku nggak bisa lagi pakai tas mewahku. Semua tetangga ngeledek aku. Mereka bilang aku perempuan murahan yang cuma bisa hidup dari uang suami." Rangga menatap langit-langit kamar yang catnya mengelupas. "Maya, sabarlah. Ini sementara. Nanti aku akan cari cara bangkit lagi." Tapi bahkan ia sendiri tak yakin. Ia kehilangan segalanya, jabatan, hormat orang, rumah mewah. Kini, hanya ada rasa malu dan penyesalan. Sementara itu, aku tetap menjalani hidup dengan tenang. Kantor berjalan normal, proyek-proyek besar semakin lancar, dan posisiku sebagai direktur utama semakin kokoh. Setiap kali aku lewat koridor dan melihat Rangga serta Maya sibuk membersihkan, ada rasa puas dalam diriku. Bukan sekadar karena mereka menderita, tapi karena aku berhasil menegakkan keadilan. Mereka dulu menertawakanku, menyebutku hanya ibu rumah tangga biasa. Kini, aku menonton mereka berlutut pada kenyataan. Suatu hari, kejadian memalukan terjadi di pantry kantor. Seorang karyawan senior menjatuhkan gelas kopi dengan sengaja, tepat di depan Rangga. Maaf, Pak Obe. Bisa bersihkan? Tawa terdengar. Rangga menggenggam erat gagang pel, menahan amarah yang membara. Wajahnya merah padam. Maya datang membantu, tapi malah tersandung ember air, membuat seluruh lantai basah kuyup. Semua orang tertawa terbahak-bahak. "Waduh, Obenya gagal total," teriak seseorang. "Cocok banget. Dulu gagal jadi direktur, sekarang gagal jadi OB." Maya terisak. Rangga menatap semua orang dengan mata merah penuh dendam. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya seorang OB. Di luar kantor, gosip tentang mereka sudah menyebar luas. Grup alumni kampus Rangga menertawakannya. "Mantan direktur jadi tukang pel, bro. Keren banget hidup lo sekarang." Maya pun kehilangan semua temannya. Grup arisan mewah mengusirnya. Bahkan saudara jauh enggan dekat dengannya karena malu. Mereka benar-benar terisolasi. Suatu malam, Maya meledak. "Aku benci hidup ini. Semua gara-gara kamu, Rangga. Kalau kamu nggak tergoda jadi serakah, kita nggak akan jatuh sehina ini." Rangga membalas dengan suara berat, "Jangan salahkan aku saja. Kamu juga yang mendorongku pamer. Kamu yang bilang kalau kita harus tunjukkan pada Arista kalau hidup kita lebih bahagia." Maya terdiam, tapi air matanya jatuh deras. Mereka saling menyalahkan, padahal mereka sama-sama salah. Malam itu, untuk pertama kalinya, Maya tidur dengan membelakangi Rangga.
Tak ada lagi genggaman tangan, tak ada lagi kata manis. Yang ada hanya dingin dan penyesalan. Aku mendengar kabar dari sekretarisku bahwa Maya beberapa kali terlihat sakit saat bekerja. Ia sering muntah-muntah dan pucat. Tapi aku tidak peduli. Bagiku, sakit itu hanyalah bagian kecil dari harga yang harus mereka bayar. Bahkan ketika Rangga datang padaku lagi, wajahnya kusut, matanya sembab, aku tetap tak goyah. Arista, tolong. Maya nggak sanggup lagi. Dia jatuh sakit. Setidaknya bebaskan dia. Biarkan aku saja yang menanggung ini. Aku menatapnya tajam. Sekarang kau peduli pada Maya? Waktu dulu kau sibuk bersamanya, kau bahkan tak peduli bagaimana aku hancur. Aku tak akan membebaskan kalian. Kalian berdua harus jatuh bersama, karena kalian berdua yang mengkhianati bersama. Rangga terdiam. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia sudah kehilangan harga dirinya sebagai pria, sebagai suami, sebagai pemimpin. Hari demi hari, penderitaan itu semakin dalam. Rangga yang dulu selalu percaya diri kini berjalan menunduk di kantor. Maya yang dulu tampil cantik kini terlihat lusuh, wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Kehidupan mewah yang mereka banggakan kini hanya tinggal cerita. Kini mereka hanya sepasang manusia yang hancur, dipermalukan, dan dijatuhkan. Suatu sore, aku berdiri di depan kaca besar ruanganku, menatap keluar. Dari lantai atas, aku bisa melihat Rangga dan Maya yang sedang membersihkan halaman depan kantor. Panas terik membuat mereka berkeringat deras, tapi mereka tetap bekerja, karena tak punya pilihan. Aku tersenyum tipis. Inilah puncak dari kesombongan yang runtuh. Inilah balasan dari pengkhianatan. Mereka mengemis, mereka menderita, mereka jatuh. Dan aku, perempuan yang dulu mereka remehkan, kini berdiri di puncak kejayaan. Namun jauh di dalam hati, aku sadar, balas dendamku sudah tercapai. Rangga dan Maya telah merasakan jatuh sehina-hinanya. Tapi kehidupan mereka belum selesai. Mereka masih harus bertahan, dengan luka dan kehinaan yang terus membayangi. Dan aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan masa depan yang entah akan membawa kemana. Yang jelas, mereka tak akan pernah sama lagi. Hari-hari sebagai OB telah menghancurkan semua kebanggaan yang Rangga dan Maya miliki. Jika di awal mereka masih mencoba menyembunyikan wajah dari rasa malu, kini mereka sudah tak punya lagi kekuatan untuk berpura-pura. Tubuh Rangga semakin kurus, matanya cekung, dan kulitnya mulai kusam akibat kelelahan. Sedangkan Maya, yang dulu selalu tampil cantik dengan make-up sempurna, kini wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan bajunya lusuh. Di kantor, semua orang sudah tidak lagi segan memperlakukan mereka sebagai bahan ejekan. Bahkan karyawan baru pun ikut-ikutan menertawakan mereka, tanpa tahu bahwa dulu orang yang mereka lecehkan adalah seorang direktur. Suatu siang, ketika aku keluar dari ruang rapat, aku melihat pemandangan yang membuatku berhenti sejenak. Rangga sedang jongkok, mengelap tumpahan kopi di lantai. Tangannya gemetar, wajahnya basah oleh keringat. Sementara itu, Maya sedang memungut sampah plastik di dekat tong sampah. Aku berdiri, menatap mereka. Ada rasa puas, tapi juga ada rasa iba yang samar. Namun aku menepis iba itu, karena aku tahu, mereka yang memilih jalan ini. Mereka yang dulu menghancurkan pernikahanku dengan kesombongan mereka. Tiba-tiba Maya menoleh ke arahku. Tatapan mata kami bertemu. Mata yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi air mata dan rasa malu. Bu Arista, suaranya bergetar. Aku berhenti berjalan. Semua mata di koridor menoleh. Rangga segera ikut mendekat, berlutut di depanku. Arista, aku mohon, maafkan kami. Suara itu lirih, penuh keputusasaan. Aku terdiam, membiarkan mereka berdua berlutut di depanku, di hadapan seluruh karyawan yang menonton dengan mata terbelalak. Dulu kami salah, kami terlalu sombong, kami menghancurkanmu, kami mohon lepaskan kami dari kehinaan ini. Maya menangis terisak. Rangga menunduk dalam, suaranya pecah. Aku rela kehilangan semua jabatan, semua harta, tapi jangan biarkan Maya menderita lebih jauh. Hukum aku saja, tapi lepaskan dia. Aku menatap mereka lama. Di dalam hatiku, ada ribuan kenangan yang berputar, penghinaan, kesombongan, tawa mereka saat dulu merendahkanku.
Semua itu kini berbalik menghantam mereka. Aku menarik napas panjang. Rangga, Maya, Apa kalian pikir permintaan maaf bisa menghapus semua yang kalian lakukan? Apa kalian pikir aku lupa bagaimana kalian menertawakanku, menyebutku hanya ibu rumah tangga bodoh? Apa kalian pikir aku lupa bagaimana kalian memamerkan jabatan palsu kalian, tepat di hadapanku? Mereka berdua semakin menunduk, tubuhnya bergetar. permintaan maaf kalian terlambat. Aku tidak butuh lagi. Kalian boleh mengemis sepuasnya. Tapi maaf dariku, tidak akan pernah kalian dapatkan. Suasana koridor hening. Semua orang terkejut mendengar ketegasanku. Maya terisak lebih keras. Tolong, Bu, aku nggak sanggup lagi. Aku sakit. Aku hancur. Aku mohon. Aku menatapnya dingin. Kau memilih jalan ini, Maya. Kau memilih menghancurkan rumah tangga orang lain, kau memilih sombong dengan jabatan yang tidak pantas. Jadi hadapi konsekuensinya. Aku lalu menoleh ke Rangga. Dan kau, Rangga, kau memilih meninggalkan istrimu demi kesenangan sesaat. Kau memilih mengkhianati sumpah pernikahanmu. Maka jangan berharap aku akan menaruh belas kasihan. Rangga terdiam. Air matanya jatuh ke lantai, bercampur dengan sisa noda kopi yang barusan ia bersihkan. Aku melangkah pergi. Mereka tetap berlutut di belakangku, menangis, memanggil namaku. Tapi aku tidak menoleh sedikit pun. Malam itu, berita tentang kejadian di koridor menyebar ke seluruh kantor. Semua orang membicarakannya, bagaimana mantan direktur dan istri barunya berlutut memohon ampun pada direktur utama yang dulu mereka rendahkan. Keesokan harinya, aku sengaja memanggil seluruh jajaran ke ruang rapat besar. Aku berdiri di depan, sementara Rangga dan Maya berdiri di pojok, masih dengan seragam OB mereka. Hari ini, aku membuka suara, aku ingin memberikan pelajaran bagi kita semua. Kesombongan, pengkhianatan, dan meremehkan orang lain hanya akan berujung pada kehancuran. Aku lalu menoleh ke Rangga dan Maya. Contoh nyatanya ada di depan kita. Semua mata tertuju pada mereka. Wajah mereka merah padam, menahan malu yang tak tertahankan. Rangga dan Maya, dulu kalian berdiri di depan semua orang dengan sombong, memamerkan jabatan. Kini, kalian berdiri di sini dengan seragam OB, menanggung malu. Semoga ini jadi pelajaran. Jangan pernah meremehkan siapapun. Karena hidup bisa berbalik dalam sekejap. Tepuk tangan bergema di ruang rapat. Rangga menunduk dalam, Maya menangis terseduh. Hari demi hari, penderitaan mereka semakin parah. Gaji kecil OB membuat mereka harus hidup pas-pasan. Maya tak lagi bisa membeli make-up atau baju baru. Rangga harus rela mengantar makanan tambahan dengan motor butut di malam hari untuk sekadar menutupi biaya hidup mereka. Di kantor, setiap kali mereka melihatku lewat, mereka selalu menunduk, seolah ingin menghilang dari dunia. Tak ada lagi kesombongan, tak ada lagi gengsi. Mereka kini hanyalah bayangan dari diri mereka yang dulu. Suatu sore, aku keluar dari kantor lebih cepat. Di depan pintu gerbang, aku melihat Rangga dan Maya sedang duduk di bangku kayu, menunggu bus. Wajah mereka lesu, tubuh mereka tampak lemah. Entah kenapa, aku berhenti sejenak, memperhatikan mereka. Ada rasa iba, tapi juga ada kepuasan. Aku mendekat, dan mereka segera berdiri dengan wajah ketakutan. Arista, suara Rangga serak. Maya menunduk dalam, tak berani menatap. Aku tersenyum tipis. Ingatlah ini. Kalian yang dulu begitu sombong kini harus mengemis. Jangan pernah lupakan rasa sakit ini. Jangan pernah ulangi kesalahan ini. Mereka hanya mengangguk, tak berani menjawab. Aku berbalik, masuk ke mobilku, meninggalkan mereka. Dalam hati, aku tahu, balas dendamku sudah tuntas. Aku tak butuh lagi Rangga, tak butuh lagi penjelasan, tak butuh lagi pengampunan dari mereka. Yang aku butuhkan hanyalah melihat mereka jatuh sehina-hinanya, dan itu sudah terjadi. Kini, mereka hanya akan menjalani sisa hidup dengan bayang-bayang rasa malu, sementara aku melangkah maju, lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, aku duduk di balkon rumahku. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga melati yang kutanam beberapa bulan lalu. Di tanganku segelas teh hangat, dan di hadapanku cahaya lampu kota yang berkilauan.
Aku tersenyum. Bukan senyum kesombongan, bukan pula senyum penuh dendam. Ini senyum kemenangan, sebuah tanda bahwa akhirnya aku bisa bernapas lega setelah sekian lama menanggung luka. Aku teringat saat-saat ketika aku masih dipandang rendah. Bagaimana Rangga, suamiku, menyebutku hanya ibu rumah tangga bodoh yang tak tahu dunia kerja. Bagaimana Maya, wanita itu, menertawakanku terang-terangan, merasa dirinya lebih hebat hanya karena berhasil merebut suami orang. Bagaimana mereka dengan bangga memamerkan jabatan palsu mereka di hadapanku, seolah aku bukan siapa-siapa. Mereka tidak pernah tahu siapa aku sebenarnya. Mereka tidak tahu kalau aku memiliki kekuatan, kecerdasan, dan kedudukan yang jauh lebih tinggi dari yang pernah mereka bayangkan. Dan ketika kebenaran itu kutunjukkan, dunia mereka runtuh dalam sekejap. Hari-hari melihat mereka berkeliaran di kantor sebagai OB, dengan seragam lusuh dan tatapan tertunduk, adalah pelajaran bagiku. Bukan hanya pelajaran tentang kesetiaan yang dikhianati, tapi juga tentang harga diri seorang perempuan yang sering kali diremehkan. Aku tidak butuh Rangga lagi. Aku tidak butuh permintaan maafnya. Karena apa yang ia hancurkan tidak akan pernah kembali, kepercayaan, rasa cinta, rumah tangga yang dulu kukira kokoh. Tapi aku justru menemukan sesuatu yang lebih berharga, diriku sendiri. Aku menemukan bahwa aku bisa berdiri tanpa Rangga. Aku bisa membangun hidupku tanpa perlu bergantung pada siapapun. Aku bisa menjadi lebih kuat, lebih berani, dan lebih berharga dari sekadar label, istri seseorang. Aku juga sadar satu hal, balas dendamku bukan hanya tentang membuat mereka menderita. Balas dendamku adalah tentang menunjukkan pada dunia, dan pada diriku sendiri, bahwa aku tidak selemah yang mereka kira. Bahwa aku tidak bisa dihancurkan hanya karena dikhianati. Dan yang paling penting, balas dendamku mengajarkan mereka, dan juga banyak orang di sekitarku, sebuah pelajaran besar. Kesombongan akan menghancurkanmu, pengkhianatan akan menelanjangi wajah aslimu, dan meremehkan orang lain hanya akan membuatmu terjatuh lebih dalam. Beberapa minggu setelah kejadian di kantor, aku mendengar kabar bahwa Rangga dan Maya kesulitan bertahan hidup. Gaji kecil sebagai OB tak cukup untuk membiayai gaya hidup mereka yang dulu serba mewah. Maya jatuh sakit karena stres, dan Rangga terpaksa bekerja serabutan di malam hari untuk menambah penghasilan. Kadang aku merasa iba, tapi kemudian aku teringat bagaimana dulu mereka menertawakanku. Iba itu segera hilang. Aku tidak pernah berniat membunuh mereka secara fisik. Aku hanya ingin mereka merasakan apa yang dulu kurasakan, dihina, dipermalukan, dan dijatuhkan. Dan sekarang, mereka merasakannya. Namun, di balik semua rasa puas itu, aku juga belajar untuk melepaskan. Dendam memang bisa memabukkan, membuat darah terasa berapi-api setiap kali mengingat luka lama. Tapi setelah semuanya berakhir, aku tahu bahwa aku tidak boleh terus hidup dalam bayangan masa lalu. Aku harus melangkah ke depan. Aku harus membangun hidup baru, hidup yang lebih indah tanpa beban pengkhianatan. Kini aku memiliki kebebasan. Aku bisa menjalani hariku tanpa rasa takut dikhianati lagi. Aku bisa fokus pada diriku, pada kebahagiaan yang nyata, bukan kebahagiaan semu seperti yang dulu kubagi dengan Rangga. Aku tersenyum lagi, menatap ke langit malam yang bertabur bintang. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih, Rangga. Terima kasih, Maya. Karena pengkhianatan kalian, aku menemukan kekuatan terbesarku. Karena kesombongan kalian, aku menemukan harga diriku. Karena luka kalian, aku sembuh dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya." Mereka kini hanyalah bayangan masa lalu. Dan aku adalah perempuan baru. Perempuan yang pernah diremehkan, pernah dihancurkan, tapi akhirnya bangkit dengan lebih megah dari yang pernah mereka bayangkan. Ini adalah permulaan kisah baru. Kisah seorang perempuan yang membuktikan bahwa kehancuran bukanlah akhir, tapi awal dari kebangkitan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena ia tampak sederhana. Karena bisa jadi, orang yang kau remehkan itulah yang suatu hari akan membuatmu bertekuk lutut.